semua diesel ada teknologi RPM. Jangan di otak-atik. Biasanya nek supir sampai manggo supir yang pengalaman itu otak-atik itu. Sebelum pakai dikasih tahu jangan otak-atik, garansi hilang. Satu itu, dua berbahaya. Ada kebutuhan buat apa sih? Buat gaya-gayaan toh. Kadang suka balapan mereka di lapangan di sawah itu. Taruhan gitu, balapan gitu. Ada itu Pak, jangan salah. Teman-teman operator anak-anak itu. Iya. Ya, hiburan tapi lama-lama judi Bu. Terus kalau dunia habis ntar nyolong. 5 hektar ngomong 2 hektar gitu. Pengalaman ya Pak. Nah, karena pengalaman itu nanti tak kasih tahu biar gak gitu gimana caranya. Oke, sampai ke diesel udah, ini alirannya. Kalau jenis ini ada gelasnya. Ah, ini ada gelasnya di sini. Di sini ada nanti kalau dia nggak ngalir, nggak keluar warna. Mana Pak? Nih, gelas ini. Nih, ini ada gelasnya nih. Oh, ini kaca Pak. Ya. Nah itu ada. Pastikan itu ngalir. Kalau itu nggak ngalir berarti nggak nyampe ke tempat yang harus dilumasi. Bayangkan saja. 3.000 atau 2.500 RPM. RPM itu apa sih? Rotasi itu putaran toh per menit. Berarti 1 menit itu muter sampai 2.500. Sampai bisa lirau ke 2.000 sepiro kan? Bisa kan? Nah berarti saking kencengnya Pak. Kalau sekian detik saja tidak terlumasi selesai. Apalagi sampai nyala di dashboard itu berarti sudah nggak ngalir. Itu udah kalau saya udah tak bongkar. Kalau sampai nyala itu tak bongkar. Pasti di dalam itu sudah ada yang kena. Itu kelihatannya gimana Pak? Jadi lihat, itu nanti keluar gitu. Beda-beda. Yang mana? Ya kalau itu positif nggak ngalir olinya. Nah, kalau ini nggak ngalir, ya Pak, berarti oli nggak sampai ke tempat yang dilumasi. Ya. Contohnya poros senggol, contohnya segala macam di situ kan ada bearing. Nah itu kan sekarang zaman sekarang dipompa Pak, ya kayak dulu. Kalau kayak dulu kan ngandelin putaran dia nyiprat. Sekarang enggak. Sekarang dipompa, ini ada pompanya. Ini pompanya ini. Di dalam sini pompanya ini. Nah ini kalau ini nggak ngalir, ada olinya apa enggak? Atau pompanya ini sudah koplang, diganti itu. Itu kelihatan sirkulasi oli. Kan Pak. Di sini ngalir, makanya ada gelas. Apa ngintip Pak? Nah pas nggak urap juga kelihatan. Yang itu urap Pak. Hidupin baru kelihatan. Berarti pas dijalankan kita lihatin. Iya dong. Pasti Tabung kaca. tabung kaca ya Pak. Itu dari pompa ini ke sini dulu, baru setelah ini baru dialirin kemana-mana. Ini jangan diperhatiin ini, bos supirnya ada jarang dulu nih, gasak-gasak aja. Hah? Betul yuk. Oh, Yang sering diganti sambung ini kan sholat. ini. Nanti ke arah sini Pak, ya. Sampai di sini tadi mengalir. Pastikan itu mengalir. Pastikan olinya bagus. Pastikan olinya cukup. Ini untuk semua mesin yang berdiesel Pak. Diesel, mesin pertanian hampir 90% diesel. Yang bensin cuma gini nih tak, kecil. Ini kultivator tuh, yang lain-lain diesel semua. Sampai kayaknya nanti dapat ini juga ya kan ya? Tahu lah Mas. Kali ini enteng, cuma nggak terlalu berat. Yang kayak gini, ini kerjanya berat. Ini tulisannya 8,5. 85 ini artinya 8,5 HP. HP singkatannya? Power apa? Tenaga kuda. Berarti 8,5 kuda. Geret. Nah, 8 kuda setengah itu sama dengan ini geret. Iya. Sama kuda si aja nggak kuat toh? Apalagi kuda 8. Bisa sama dengan ini tenaganya itu. Kuda setengah baru. Ya, ini baru desainnya, belum dikonversi ke gearbox. Gearbox ini 1 banding berapa ini jadi gede lagi tenaganya. Ini kalau kamu hitung kemarin hampir 20 tenaga kuda di rodanya ini toh. Jadi konversi dari 8,5 tenaga kuda tadi, dari panbel di sini jadi gearbox lagi keluar itu hampir 20 tenaga kuda di sini. Cara ngukurnya gimana Pak? Ini teknik nih, sekolahnya rada Jawa. Urusan teknik. Nggak cukup 2 jam Pak. Nanti ke Freddy aku jalan-jalan tak itu bareng. Tambah rawa kita Pak. Tambah rawa. Ini nih wujud jadi. Sebelahnya barawa. Ya. Ya Pak. Jadi bayangkan alat itu seperti itu. Kalau alat jonder itu misalkan 45 HP, ya berarti 45 kuda nih. Itu. Jadi kalau mau nambah-nambahin implement belakang sana, dilebarin piringannya sih akeh. Nah, ada yang gitu biar cepet gitu. Kalau nancepnya maksimal berat. Boleh tambahin banyak jadi 12, tapi nancepnya sebenarnya naik. Kita sedikit-sedikit aja itu nancepinnya boleh. Kan ada pekerjaan misalkan buat jagung nih. Nggak perlu dalam-dalam nih.
atau buat apa yang kecil dalam juga nggak usah dalam-dalam, boleh dilebarin tuh, ngitungnya kayak gitu Pak. Jadi gitu, kalau ditancepin sampai maksimal setengah itu piringan ya ikutin bawaannya. Isinya 3 ya 3. Biasanya kalau isinya 2 dia piringannya gede. Jadi terus jangan ditambahin satu yang gedenya sama. Itu jebol Pak, koplingnya ntar habis, gearboxnya ya rusak, kemana-mana larinya. Jadi kalau nambahin implement, dilihat. Ada yang belakangnya rotari tambahin lijer, ya toh? Boleh-boleh saja kalau lijer kecil. Terus rotari itu kalau bisa dibaca dulu. Rotari itu didesain untuk tidak langsung di tanah langsung gitu, nggak boleh. Minimal kedua lah. Jadi dibaca dulu, baru di rotari. Pasti rotarinya awet. Siapa yang nggak akan ketemu nanti biaya rotari itu kalau tanah masih utuh di rotari itu. Jadi ini jangan omongannya nanti ingat tak? Kalau operatormu itu rotari tanpa dibaca dulu, ingat aja, nggak ketemu nggak kon balikin diri itu. Mau saya hektar regane 800.000, nggak ketemu, nggak bakal ketemu. Saya udah nyoba itu. Karena pengalaman yang Brigade 2024 yang udah ada TR4 itu rata-rata di daerah kami, daerah rawa kan dia ditambah dengan roda pengapung yang kurang lebihnya modelnya kayak gitu. Itu gimana pengaruhnya? Ya, sebenarnya itu sangat pengaruh. Itu AC gelem tugel. Setahu saya itu garansinya hilang kalau nambahin itu. Setahu saya. Maksud saya biasa jangan sampai terlanjur. Ya, tapi dibolehkan. Nah itu. Tapi dibolehkan. Maksudnya gini, dibolehkan itu karena keadaan. Satu. Terus yang kedua, alat mesin pertanian itu nggak boleh dipaksakan Pak. Wah, mentang-mentang roda 4 itu 11 nanti nggak boleh. Kalau emang udah terlalu dalam udah berbahaya, ya jangan. Pikirkan dengan cara yang lain. Siapa tahu dia merubah itu tadi. Yang bisa dirubah yang segelan itu. Enggak Pak, itu sebenarnya masih kuat, masih cukup kuat. Tapi karena bebannya nambah ke sini, otomatis as di sini kan bisa patah gini ya. Karena beban jungkit ini loh, bisa patah Pak. Nah, saya sama nyaranin kalau mau nambahin itu jangan ditambahin. Bannya itu dicopot, ban karetnya ini, ganti ban ginian aja yang lebih lebar. Itu malah lebih aman. Tapi repot kalau mau pulang harus ganti lagi. Nggak mungkin pulang pakai ban ginian toh? Itu sudah terjadi kalau bilang bahasa Jawa salah kaprah kan Pak. Karena nanti seperti itu kan Pak kemarin tidak akan ketemu karena dia semakin penjurusan mungkin semakin, Ya, itu lebih cepat rusak. Benar. Tapi kalau memang memaksakan tempatnya harus seperti itu, nggak apa-apa. Nanti berarti ongkosnya kita ini. ongkosnya penjurusan. Itu bisa. Ongkos itunya, pekerjaannya. Ya. Karena umur Masuk Ekonomi bisa berkurang. Ya. Masuk pelajaran kemarin. Ya. Udah yang penyusutan. Berapa persen kalau komben? Berapa per musimnya harusnya? Kan umur ekonomisnya berapa? 5 tahun. Berarti berapa musim 5 tahun itu? Kalau musim normal 2 musim. Berarti 10. Kalau komben berarti setiap musim harus mengisi berapa? Yang dihitung apa kemarin? Tato ini? Berarti satu musim bisa berapa? Lah, di Pak berarti. Ini kembali lagi. Ya, tahu maksudnya penyusutan tadi kan Pak? Iya. Sekarang ini nggak bisa dipakai lagi, bisa beli. Iya. Ya loh, itu baru penyusutannya, belum ini perawatannya. Kemarin yang itu perawatan juga nggak ya? Perawatan kita hampir 5%. Yang ini? Apa semua sama? Semua alat itu dari 5%. Salah sih Pak. Beda-beda itu. Komben itu 33% itu. Ya, harus wajib itu per hektar. wajib itu Pak. Wajib. Per musim. Bukan per hektar itu 330.000. Pelakon Saya ngitung duit jumlahnya. Per hektar. Per hektar itu kalau komben harus ngisiin duit setiap dapat 1 hektar harus ngisiin 330.000. Wajib itu. Iya, waktunya ganti ban, waktunya ganti ban ya punya ban, waktu ganti oli punya oli, waktu ganti
Sekru punya sekru. Hitungannya Ya, gimana, Pak? harus wajib nih, kalau saya kasih pelatihan itu wajib ditulis 330.000. Kalau untuk kombet 33%. Atau kalau saya duit sih Pak, kalau persen nanti salah. Yang lain aja Pak. Ya. Kalau John Deere itu 150.000. Murahnya 130.000. Tapi kalau bersama implemennya jadi 150.000. Oh, waktunya ganti pisau rotari sampai punya pisau rotari. Waktunya ganti piringan sampai punya piringan. Waktunya ganti oli sampai punya oli. Dan itu dari baru udah disimpan Pak. Iya, rekening perawatan namanya. Kalau keluar harus ada kwitansi beli alat. Yang komen 330 Per hektar. 33%. Iya, kalau persen dalam 1 juta. Kan dihitung mesti berapa? 150.000 Pak. Pak, itu Sama implemennya. hitungannya sudah untung ya dengan Untung. Untungnya akeh. Untungnya banyak Pak. Tenang aja. Hah? Kalau udah ada 2 tadi ada hitungannya di materi. 5%. Ya, kalau ini 5% cukup. Ini cara ngitungnya gini Pak, cara ngitungnya ini ya, nanti besok dihitung sendiri aja di sana kalau masih itu ya nanti telepon. Gini, ngitungnya tadi dari pertama cara ngitung biaya perawatan itu pertama ini kayak oli. Oli ini 2,5 liter toh? 2,5 liter harganya berapa? Ya toh? Harganya mereka 150.000. Misalkan nih 150.000 harga oli tadi, ini sampai kalau baca 1 hektar berapa jam? Hah? Besok Pak. Sayang itunya 8 jam. Standar kementerian itu 8 jam. Ini dari Nyingkal, Glebek, Garu. Oh, sampai jadi toh. Ya, itu 1 hektar. 4 sampai 5 jam. Nah, ambilnya 8 jam Pak. Nah, sedangkan ganti oli ini berapa jam? Ini harus di mana dong? Ganti oli. Oli mesin itu 150 jam paling cepat. Kalau saya 200 jam. Kalau tadi nurut saya SX dan teman-teman yang tadi 1540 tadi 200 jam berani. Nah 200 jam berarti 200 bagi 8. Kalau ini duitnya mau berarti 1 hektarnya harus ngasih duit oli sekian 6.000 saya hitung per hektarnya itu. Jadi dapat bayaran 1 hektar itu dikasih sisihkan 6.000 buat beli oli. Baru oli ini mesin, belum oli gearbox. Ini 5,5 liter isinya. Kayak gitu cara ngitungnya Pak. Semua 200 jam Pak. Kalau oli 200 jam ini bisa 400, tapi 200 jam ganti air apa. Terus ini juga habis ini. Roda ini dihitung ini berapa? Kuatnya berapa jam? Bagi ke hektar. Berarti jadi duit per hektarnya berapa nilainya. Semuanya yang rusak dihitung seperti itu. Nanti dikumpulin. Totalnya tadi itu Pak 150-an. Yang 150 ini roda 4 Pak, roda 2 ada di HP saya, yang nggak apa.